Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat dan rahmat-Nya lah kita masih diberikan kesempatan hidup dan bertaubat hari ini. Tak lupa pula kita ucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, kerabat, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Seperti yang kita ketahui bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih sempurna daripada makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain. Manusia diberikan akal dan hawa nafsu sehingga dapat mempengaruhi kepribadiannya, dapat mempengaruhi tingkah laku, kebiasaan sampai kepribadiannya. Dalam psikologi, kepribadian manusia dipengaruhi oleh banyak faktor. Di antaranya adalah faktor lingkungan, faktor pengalaman hidup, dan juga faktor pendidikan. Sehingga seiring berjalannya waktu, kepribadian manusia dapat berubah-ubah. Kadang manusia berbuat baik dan kadang juga manusia berbuat buruk. Dalam hal ini, Al-Quran pun menegaskan bahwasannya manusia memang mempunyai sifat baik dan buruk. Potensi positif manusia lebih kuat daripada potensi negatif manusia. Namun, daya tarik keburukan manusia lebih kuat daripada daya tarik kebaikannya. Potensi positif dan negatif manusia ini banyak diungkap oleh Al-Quran. Di antaranya ada 2 ayat yang mengatakan tentang potensi positif manusia, yaitu Quran Surat At-Tin ayat ke-4. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh, kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya. Dan Quran Surat Al-Isra ayat ke-70. Walaqad karamna bani Adam. Dan sungguh, kami telah memuliakan anak cucu Adam. Di samping itu, banyak juga ayat Al-Quran yang mengatakan tentang potensi negatif manusia. Salah satunya adalah Quran Surat Al-Ma'arij ayat ke-19. Innal insana khuliqa halu'a. Sungguh, manusia itu diciptakan bersifat suka mengeluh. Perbuatan baik dan buruk manusia itu dipengaruhi oleh hawa nafsunya. Seperti yang pernah disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat Hafizahullah dalam salah satu video kajiannya, bahwasannya manusia itu memiliki nafsu di dalam kolbunya. Dan nafsunya itu terdiri dari sifat takwa dan fujur. Sifat takwa merujuk kepada perbuatan yang baik, sedangkan sifat fujur merujuk kepada perilaku yang buruk. Asalnya, fujur adalah katalis takwa. Fujur ini ada untuk meningkatkan sifat takwa. Namun, syaitan menjadikannya mandiri atau langsung keluar menjadi sifat yang buruk. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran Surat Yusuf ayat ke-53. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsala ammaratum bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Dan aku tidak mengatakan bahwa diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Teman-teman sekalian, lalu bagaimana caranya kita menekan sifat fujur itu
Dan bagaimana caranya kita selalu berbuat baik kepada siapapun? Caranya adalah dengan berinteraksi dengan Al-Quran. Selalu mendekatkan diri kepada Al-Quran, yaitu selalu membaca Al-Quran dengan cara yang baik dan benar atau tartil dan serius. Kemudian, mengkaji dan memahami isi Al-Quran, dan juga menghafal isi Al-Quran. Maka ketika kita sudah berhasil berinteraksi dengan Al-Quran, kita akan diberikan ketenangan dan diberikan kemudahan oleh Allah untuk memahami perintah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat ke-38, فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Ketika Allah memerintahkan kita sholat, kita sholat. Ketika Allah memerintahkan kita berpuasa, maka kita pun berpuasa. Ketika Allah memerintahkan kita untuk membayar zakat, kita pun membayar zakat. Dan ketika Allah melarang kita untuk berzina, berjudi, minum khamar, dan lain sebagainya, kita pun dengan mudah untuk menjauhinya. Teman-teman sekalian, adapun cara yang lain adalah dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik wa ta'atik. Ya Allah, yang maha membolak-balik hati manusia, teguhkanlah hati kami kepada agamamu. Teguhkanlah hati kami di atas agamamu. Minta kepada Allah ketenangan, minta kepada Allah kemudahan dalam menjalani hidup. Minta kepada Allah kemudahan dalam berbuat baik. Kemudian cara selanjutnya adalah dengan berada di lingkungan yang benar, berada di lingkungan yang tepat, memiliki teman-teman yang soleh-soleha, memiliki teman-teman yang juga dekat dengan Al-Quran, sehingga kita akan senantiasa berbuat baik. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.